Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang Project Based Learning. Ada nama kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Diah Kumala Devi, dan yang kedua Anissa Aulia dan Lia Puspitaningrum. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama ada pengertian Project Based Learning, dan yang kedua teori yang melandasi Project Based Learning, dan yang ketiga ada tahapan pelaksanaan. Pengertian Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning atau model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran di mana peserta didik berperan aktif dalam suatu kegiatan atau penelitian kecil untuk menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada model pembelajaran ini ada 3 teori yang melandasi. Yang pertama ada teori belajar konstruktivisme. Pada teori ini, peserta didik ditekankan agar memahami dan menerapkan pengetahuan. Mereka juga harus bekerja, memecahkan masalah, menemukan segala sesuatunya sendiri dengan susah payah dengan ide-idenya sendiri. Menurut teori ini, prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Menurut M. Tobroni 2015, teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Yang kedua ada teori kognisi sosial Vygotsky. Teori ini lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran. Menurut Vygotsky, bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka, disebut dengan zone of proximal development. Yang ketiga, teori belajar Jean Piaget. Dalam teorinya, Piaget mengemukakan bahwa secara umum, semua anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya. Perkembangan anak terjadi secara bertahap dari tahap yang satu ke tahap yang lebih tinggi. Semua perubahan yang terjadi pada setiap tahap tersebut merupakan kondisi yang diperlakukan untuk mengubah atau meningkatkan tahap perkembangan moral berikutnya. Aunur Rahman 2009. Yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan. Yang pertama, menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Dan yang kedua adalah menyusun jadwal. Guru dan peserta didik menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Pada aktivitas ini, yang pertama dilakukan adalah membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Dan yang kedua, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima adalah meminta peserta didik untuk menjelaskan penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Yang ketiga adalah memantau siswa atau peserta didik dan kemajuan proyek. Dalam hal ini, guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan peserta didik selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi peserta didik. Yang keempat ada penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, yang berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik. Yang terakhir adalah pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini,
Peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.